Baiklah, selamat bertemu kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak atau siapapun. Hari ini saya akan mensimulasikan bagaimana proses toolpad yang sudah kita laksanakan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu gunakan pahat seefektif mungkin, tidak mengurangi prosedur operasi standar dan juga keamanan dari program. Saya menggunakan 3 pahat untuk menyelesaikan job sheet ini, yaitu pahat 6, 10 dan juga treadmill diameter 5 M5 kali 0,8. Pertama kali kita perhatikan di sini ada beberapa toolpad. Toolpad yang pertama yaitu toolpad kontur. Di sini toolpad kontur bisa dilihat prosesnya yaitu seperti ini. Jadi bagian atas ini kita kontur. Terus bagian yang kita kontur yang lain yaitu bagian yang ini menggunakan pahat diameter 10. Di sini tertulis M10, ini juga M10. Sedangkan di sini ada pocket, ini menggunakan M10 juga. Kita perhatikan mana yang di pocket, bisa kita buat isometris seperti ini. Nah, itu ada 2 bagian yang di pocket dengan diameter 10 juga. Semakin besar pahat yang kita gunakan, maka pada prinsipnya semakin aman. Karena kalau sudah benar parameternya, benar feedingnya, maka tentunya pahat besar itu resiko patah lebih kecil daripada pahat yang kecil. Sehingga kalau bisa itu hindari pahat yang kecil kalau memang bisa diselesaikan dengan pahat yang besar. Nah, sedangkan ini pahat M6 atau diameter 6 ini adalah dia memproses toolpad pada bagian ini. Nah, bagian ini sebenarnya bisa kita buat 2. Mau menggunakan pocket bisa, mau menggunakan kontur juga bisa. Karena ini adalah ukurannya, jaraknya ini adalah 6, tentunya kalau menggunakan pahat diameter 6 dengan pocket itu tidak bisa, karena pocket itu membutuhkan ruang gerak. Jadi kalau ukurannya 6 menggunakan pahat diameter 6 terus di pocket itu tidak bisa. Nah, ini saya menggunakan pahat diameter 6. Pekerjaan pocket ini saya jadikan pekerjaan kontur, ya, yaitu dengan cara pengaturan di parameter sini. Jadi yang kita kontur itu pas tengah ini 1, 2, 3. Nah, ada pengaturan di cut parameter ini, compensation type ini kita off kan. Jadi pahat bergerak di tengah garis seperti ini. Ini hanyalah bagian dari strategi aja. Baik, dan yang terakhir ini yaitu saya melaksanakan treadmill. Treadmill ini yaitu untuk membuat ulir pada bagian itu, ya. Oke, saya simulasikan semuanya saja. Perhatikan di sini. Oke, jadi ini sudah selesai pekerjaan kita. Sudah jadi sempurna. Nah, kita bisa melihat pengaturannya semuanya sudah saya atur dengan baik, berada di parameter sini. Masing-masing sudah saya setting. Ini kalau parameter pahat diameter 10 ini saya gunakan feed rate-nya 250, sedangkan putarannya saya gunakan 1700. Sedangkan plung rate ini adalah kita buat 100, ini kecepatan pahat turun. Nah, itu kita edit semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau ada proses editing biasanya ada tanda silang, ini butuh kita regenerate atau kita update seperti ini, maka akan selesai. Nah,
Terus sekarang kalau misalnya kita mau post atau mau kita kirim program ini ke mesin. Kalau untuk mesin saya kebetulan hanya bisa menggunakan satu holder, tidak bisa rotari, jadi nggak bisa berputar otomatis. Jadi satu pahat copot pasang lagi, maka saya transfer dulu yang pahat diameter 10 ini. Caranya kita tekan kontrol, ini kita klik, yang 10 kita transfer semuanya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 toolpad yang kita jalankan. Terus kita tekan G1 ini, terus kita oke. Apakah mau ngepost semuanya? Enggak, saya hanya mau ngeposting 3 saja, maka ini kita tekan no. Jadi ini ada 5 toolpad, saya hanya membuat 3 toolpad aja yang saya post, yaitu diameter 10. Oke, kita tunggu proses keluarnya program yang akan kita transfer ke mesin CNC milling. Oke, sudah keluar, ini programnya sudah langsung jadi untuk pahat diameter 10. Nah, ini kita sesuaikan dengan mesin kita. Proses editing ini biasanya secara umum yang kita edit itu biasa pada bagian ini A0 ini biasanya butuh dihapus hampir di semua mesin. Terus kemudian kalau misalnya punya saya tidak ada proses bisa mengganti part secara otomatis, ya ini kita hapus saja M6 ini. Oke, seperti ini. Terus kemudian di sini juga biasanya bikin error ini H219 ini sama G43 ini dihapus saja. Nah, jadi seperti itu proses editing program. Nah, ini bisa kita simpan file, save as, kita letakkan di mana. Kalau saya boleh menyarankan untuk pemberian nama itu biar kita tidak bingung sendiri, itu disesuaikan dengan ukuran diameter pahat aja. Misalnya kita kasih nama ini adalah P10, berarti pahat diameter 10. Nah, nanti kita transfer pada diameter 10, pada diameter 6, terus pahat thread kita tambah sendiri-sendiri. Kita jalankan. Baik, saya rasa itu bagaimana proses editing parameter program dan juga proses editing program sampai program ini siap dijalankan ke mesin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.